gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak di pertemuan hari kedua ini. Kami bersyukur, bersukacita sebab anugerah-Mu besar selama-lamanya dalam hidup gereja-Mu, setiap para murid-Mu Tuhan. Kami menyambut firman-Mu, hamba-Mu Tuhan, terus Tuhan rendah hati, rendahkan diri di hadapan-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, sampaikanlah isi hati-Mu yang tak terbatas. Seluruh firman yang sederhana yang dapat kami praktekkan, kami imani, kami amini Tuhan. Terima kasih terjadi dalam hidup kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sukacita menyambut firman, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali ada dalam hari kedua tuntunan dalam tema besar kita, tema utama kita itu ibadah. Nah, hari ini kita masuk ibadah tentang bagaimana puji-pujian. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bagaimana konsep tentang kita datang kepada Tuhan. Kemarin kita sudah awali, dan saya ulangi sekarang bahwa pada saat kita datang beribadah, sungguh harusnya orang-orang yang datang ke rumah Tuhan adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Maka saya akhir kemarin dalam hari pertama, kalau saudara belum ikut, mari ikut dulu, bahwa kalau di hati kita rasa rindu ini datang kapan Minggu ya, kapan Rabu ya, kapan Kul ya, kapan WBI, kapan Umas, kapan DMU, JC, gereja. Nah, semua kalau kita merasakan seperti itu, berarti kita tandanya orang-orang yang memang siap mau diberkati dalam ibadah itu. Tetapi kalau ibadah kita mau sampai di hari itu, aduh capek ibadah, itu respon yang salah. Respon yang tidak mendapatkan upah apa-apa. Hanya satu, lamanya Kristen sudah tercatat, absennya ada di gereja. Tetapi di hadapan Tuhan, kita nggak mau kejar itu kan. Kita mau kejar kemuliaan Tuhan, berkenanan Tuhan, rahmat dan kasihnya Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, makanya kita mau mengatakan bahwa Tuhan, aku mau balas cinta kasih-Mu lewat apa? Salah satunya di ibadah. Ibadah yang saya maksud adalah persekutuan kita dengan Tuhan dalam pujian, penyembahan, firman, dan doa. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian pertama, yaitu waktu saudara masuk di gereja, bertemu dengan Asher, saudara mungkin orang baru, orang lama, mari tetap responi, salam yang senyum yang bagus, walaupun Asher itu kan harusnya senyum juga kan. Andai kata senyumnya kurang, ya kita tetap tersenyumlah jemaat, sama-sama kita mau melakukan bagian pelayanan. Ingat catat ya, ibadah ini bukan tugasnya Asher. Dalam ibadah ini bukan tugasnya WL, bukan tugasnya pengkhotbah atau siapapun. Dalam ibadah ini semua kita bertanggung jawab.
Kenapa mengalami berkat anugerah itu bukan karena WL, bukan karena musik, bukan karena pembicara, tapi karena masing-masing kita merindukan Tuhan. Bisa mengerti, katakan amin. Karena itu nih pagi coba kita mulai koreksi. Waktu kita masuk ke gereja, pastikan kita sedang dan sudah mempersiapkan diri dari rumah. Saya sangat senang, saudara-saudara saya dari Sumatera Utara, dari Medan, banyak tuh kalau mau ibadah bajunya rapi banget. Wah, dia cari yang terbaik di antara gantungan kapstok yang ada di lemarinya. It's okay, tidak mahal, nggak apa-apa, tapi itu yang terbaik yang ada. Kita mau persembahkan bukan buat teman-teman kita, tapi buat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, berikutnya pada saat kita masuk, kita pasti disajikan dengan apa? Puji-pujian. Tetapi sebelum itu, umumnya kita sering ngobrol di gereja. Ngobrol boleh nggak? Boleh. Tetapi izinkan sebelum ibadah. Makanya di gereja kita biasanya bahwa kita mengawalinya dengan pre-worship. 10 menit, 5 menitan kita mulai nyembah Tuhan. Kita nggak bicara satu sama lain, kita mulai nyembah Tuhan. Kita mulai fokus sama Tuhan. Nah, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang ibadah tidak pas-pasan. Apalagi terlambat. Saya mendorong kita datang, selain mempersiapkan diri, datangnya lebih awal. Kita mulai masuk penyembahan. Di zaman dulu waktu saya gereja awal mengikut Tuhan Yesus, gereja tempat kami dulu itu yang saya bilang bekas kandang kerbau ya. Saya cerita pernah saksikan. Kami memulai dengan dulu biasanya Bapak Gembala kami itu mengajak semuanya berlutut. Yang baru datang udah berlutut sebelum mulai ibadah gitu, berlutut. Nah, tapi kan karena sekarang kan zamannya lebih modern ya. Dan kedua juga banyak orang-orang tua juga nggak bisa berlutut. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Pada waktu duduk, kita nggak cuma duduk lalu ngobrol. Tapi kita mau duduk sungguh-sungguh. Nanti ada waktunya. Pada waktu selesai ibadah atau sebelum masuk ruangan itu, kita masih bisa ngobrol. Nanti sudah jam udah mulai masuk di kurang 10, kita mulai menyembah Tuhan. Masing-masing di bangkunya masing-masing. Tuhan itu bukan rombongan. It's okay. Tuhan ada di bait Allah. Maksudnya tempat itu. Tetapi Tuhan itu ada di bait hidup kita. Amin. Nah, karena itu makanya kita berkata dalam Mazmur pasal 100. Ayat yang keempat dikatakan, mari masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Nyanyian syukur masuki pelatarannya dengan nyanyian syukur. Sebab apa yang tadi barusan kita nyanyi itu adalah konsep lagu Mazmur 100 ayat 4. Jadi sebenarnya kita baru mau masuk gerbangnya. Kita belum lewati gerbangnya Bapak Ibu. Makanya saudara, saya sering kali sedih gitu ya. Kalau lihat anak saya lah, anggap lagi anak-anak saya baru menyanyi satu lagu. Saya rasa belum apa-apa kok, seolah udah ada ketemu Tuhan. Tuhan itu sudah ada di sini. Cuman apa yang membatasi kita dengan Tuhan? Tahu nggak saudara? Alkitab berkata bahwa tidak kurang tajam telinga Tuhan dan tidak kurang panjang tangan Tuhan menolong atau mendengar suara kita. Tapi pelanggaran dan dosa kita itu yang membuat kita seperti jauh dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat di hidup kita. Nah, apa yang maksud pujian ini dipersiapkan apa? Membajak tanah hati kita. Makanya masuk gerbangnya dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan nyanyian syukur. Waktu saudara bersyukur, itu ada nilai-nilai yang dahsyat saudara. Pertama, kita bisa bukan hanya bersyukur naif ya saudara. Ya udah syukur. Nggak gitu. Syukur dengan pengetahuan, pengertian bahwa aku tahu semua yang kulewati adalah karena seizin Tuhan. Semua yang kulewati itu adalah latihan badani dan jiwani saya. Semua yang kulewati ada Tuhan yang sedang menghitung nilai apakah saya layak disebut anak Bapa di surga. Nah, waktu saya dan saudara memahami dalam pemahaman ini dan kita bersyukur. Nah, bersyukur itulah bersyukur yang punya nilai di hadapan Tuhan. Saya berharap sudah menangkap ini. Yang menangkap katakan amin. Waktu saudara bersyukur sama Tuhan dengan konsep tadi, maka hadirat Tuhan memenuhi relung hati kita. Dan disitulah gerbangnya mulai terbuka. Tandanya apa sih Pak gerbang itu terbuka? Apa merinding-merinding begitu? Ya enggak lah, enggak mesti begitu. Tetapi hati ini nggak bisa dibohongin. Waktu gerbang itu terbuka, hati saudara bersukacita, hati saudara bergembira. Aduh Pak, saya nggak ngalami yo. Gereja waktu saya ibadah di sini, tempatnya nggak ngalami yo. Saya rasa hambar kering. Saya, Bapak Ibu Saudara, pernah
ibadah. Kita kan di Pancakosta Karismatik kan seneng hora-hore ya. Wah, angkat tangan nyanyinya pakai band. Saya pernah satu kali ibadah di tempat gereja Protestan yang pakai musiknya piano, organ. Saya tetap rasakan hadirat Tuhan kok. Karena hadirat Tuhan tuh bukan tergantung sama itu kok. Waktu mereka menyanyi, teman-teman saya, saudara-saudara saya di gereja Protestan itu menyanyi, saya nyanyi, ikut nyanyi dengan lagunya udah ada di bukunya gitu, saudara. Saya ikut menyanyi dan saya merasakan hadirat Tuhan ada di situ, saudara. Kenapa? Karena dari awal saya udah mempersiapkan diri untuk mau ibadah. Denominasi atau sinode kita atau gereja biasa kita hadir di gereja yang sama dengan kita nggak ada. Apapun gerejanya sebenarnya, asal Kristus dimuliakan sebagai Tuhan dan firman sebagai dasar landasan pelayanan itu, maka semuanya sama. Hadirat Tuhan ada di situ. Saya merasakan hadirat Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang kering ibadahnya, WL-nya nggak ada persiapan, saya ragu. Jangan-jangan saya yang nggak ada persiapan datang ke situ. Bisa mengerti maksud saya? Jadi pagi ini jangan buru-buru tunjuk orang, tapi lihat tunjuk diri sendiri. Makanya masuki gerbangnya dengan pujian. Itu bersifat personal. Bersifat personal. Ulangan pasal 10 berkata bahwa mari saudara dengan mulut kita memuji, menyembah Tuhan. Dengan mulut kita menyanjung Tuhan. Dan kita mengingat bagaimana segala kebaikan Tuhan yang menyertai kita, meluputkan kita, membawa kita keluar dari tanah perbudakan kepada kemenangan yang hilang gemilang. Nah saudara, saya mengatakan seperti ini supaya landasan kita memuji Tuhan itu kuat. Bapak ibu saudara, bukankah kita ini adalah orang yang berbahagia karena kita ditebus oleh darah Yesus? Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Wow, saudara, saya ajak saudara mulai mengubah. Waktu menyanyi, mari nikmati pujian, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Saya percaya setiap para pencipta lagu yang diberikan karunia untuk menciptakan lagu-lagu rohani dari firman Tuhan ya. Jadi lagu itu bukan dari kemauannya sendiri, tapi semua ada Alkitabnya, ada ayat Alkitabnya. Ada ayat Alkitab itulah, firman Tuhan itulah yang memberikan roh kepada pujian itu. Begitu nampak kuat dalam hidup kita. Tetapi ingat, sehebat apapun lagunya, sehebat apapun pencipta pengarang lagu itu, tapi kalau kita sendiri sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang hadir di ibadah, hatinya gersang karena kita simpen kepahitan, simpen benci, simpen marah, saya ragu tuh kalau kita bisa dapat hadirat Tuhan hari itu. Jadi waktu kita masuk menyembah Tuhan, lepaskan dulu. Ingat loh saudara, lidah bibir kita ini ada persembahan kepada Tuhan. Mulut kita ini persembahan kepada Tuhan. Puji-pujian itu persembahan kepada Tuhan. Seperti kemenyan saudara. Jadi kalau di dalam tabernakel tuh ada di ruang antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada mesbah dupa. Nah di mesbah dupa ini adalah ruang di mana kita memberikan kemenyan. Asap itu mengepul ke dalam ruang maha kudus. Nah kalau dalam kerjaan yang baru itu adalah puji-pujian. Puji-pujian dan ucapan syukur kita itu ibarat kemenyan. Apakah kemenyannya tipis saja karena ya ala kadarnya menyanyi? Atau kemenyannya tebal dan wangi? Itu isi hati. Jadi kalau ngomong tipis dan tebal itu bicara tentang kekuatan kita untuk mau menyembah Tuhan sedalam apa. Tapi sedalam kita merasakan begitu besar kasih Allah akan kita ini, itu bicara tentang wanginya saudara. Nah waktu masuk gerbangnya, ingat saudara, waktu itu mesbah dupa itu ada di depan tabir ruang maha kudus yang di dalamnya ada tabut perjanjian. Jadi ini akan menjadikan satu sarana untuk membuka tabir itu. Makanya di kata Mazmur 100 tadi dikatakan gerbangnya dengan nyanyian syukur. Gerbang itu gak perlu saudara buka, dan saudara katanya gini, gak bisa kita minta dengan cara duniawi. Gerbang terbuka itu adalah haus lapar kan Tuhan, lalu ekspresi hidup dalam ucapan syukur, maka terjadilah gerbang hadirat Tuhan terbuka. Nah, waktu kapan? Waktu orang bisa melepaskan masa lalunya, kesalahan orang, mengampuni, dan sekarang kita bisa bersyukur dengan dasar yang kuat. Nah, waktu menyanyi, bagaimana menyanyinya Bapak Ibu? Apakah nyanyi ala kadarnya? Enggak, sekuat tenaga. Katanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihinya dengan segenap kekuatan. Artinya waktu menyanyi, nyanyikanlah, nyanyi syukur dengan suara nyaring katanya. Firman berkata, nyanyikan dengan suara nyaring.
yang keras, bukan keras dalam arti teriak-teriak ya, tapi sesuai dengan kebutuhan lagu itu. Ada lagunya, soraklah haleluya. Oh, orang bersorak, orang bersuka cita, masa soraklah haleluya, kan gak cocok lagunya. Nah, demikian juga pada waktu lagunya membutuhkan nada yang gak kencang-kencang, ya secukupnya. Tetapi pertanyaannya yang kedua, apakah respon kita waktu menyanyi itu benar? Misalnya gini maksudnya, waktu menyanyi, kan kita ada bersyukurlah kepada Tuhan, gitu misalnya, angkat tangan. Kita nggak perlu harusnya disuruh sama WL di depan. Ayo angkat tangan, baru kita angkat tangan. Ayo kita bermazmur, baru bermazmur. Ayo bahasa roh, baru bahasa roh. Saya tuh ragu sudah, kita jadi orang-orang kebiasaan, jadi robot kita. Nah sekarang paradigma diubah. Tak perlu tunggu WL suruh angkat tangan. Kalau itu hatimu menggerakkan tuh angkat tangan. Waktu kau mau tepuk tangan, saudara. Waktu saudara, kan kadang ada jeda antar lagu ya. Antar lagu, antara bait ke rap atau rap ke bait awal lagi. Itu kadang-kadang kita tepuk tangan. Kadang-kadang WL di depan, mari kita beri tepuk tangan, beri kembali bagi Tuhan. Saya tuh kadang-kadang sedih ya. Kadang-kadang jemaat tuh senangnya didorong-dorong doang. Tapi seperti sejak hari ini kita berubah ya. Kita mau berikan applause sama Tuhan. Bukan WL-nya bagus nyanyi. Bukan suaranya keren. Tapi kan hadirat Tuhan memenuhi saya, dan saya berikan applause buat Tuhan, bukan buat WL, bukan buat yang di depan, tetapi buat Tuhan. Haleluya. Nah, angkat tangannya jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu, angkat tangan. Sebab ada artinya, saudara. Cuman waktunya nggak keburu, saudara. Saya mendapatkan seorang hamba Tuhan yang sudah cukup sepuh sekarang, mungkin udah juga ya, dulu waktu saya masih muda banget, dia udah senior sekali ya. Dia katakan, waktu angkat tangan tuh ada artinya, saudara. Sujud tuh ada artinya. Semua tuh punya arti, saudara. Jadi kita tuh benar-benar memberikan respon dalam puji-pujian itu sesuai dengan konteksnya. Misalnya, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku penuh. Apa tuh ya? Dan angkat tangan sembah. Nah, waktu angkat tangan nggak angkat tangan, gimana saudara? Nah, itu hari ini kita berubah ya. Gimana kita rubah hidup kita? Sekarang kita mau masuk dalam bagian kedua atau bagian ketiga esok, bahwa kita mulai masuk dalam sesi berikutnya. Nah, terima kasih kita sama-sama sudah hadir di dalam Rumah Doa pagi ini. Mari kita berdoa setiap kita akan terus dibawa Tuhan, berubah dalam pemandangan kita lewat puji-pujian yang benar. Bapak mau berdoa setiap tangan-tangan terangkat, hati yang terbuka, biar Roh Kudus menolong kita, membimbing kami semua untuk memberikan kami kekuatan baru, terutama soal pujian. Kami mau lepaskan manusia lama kami kenakan manusia baru kami mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Lewat doa pujian di awal kami masuk dalam ibadah, kami mengalami perjumpaan dengan pujian. Kami membuka gerbang ke perkenanan Tuhan, gerbang hadirat Tuhan. Terima kasih, kiranya namamu dimuliakan. Hamba lepaskan berkat kuasa bagi anak-anakmu yang menerima pesan ini, tuntunan ini. Biar kami kuat dan kami mengalami perjalanan bersama Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam Rumah Doa pagi berikutnya, dalam tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan semua berkati. Shalom.